Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran materi pada pagi hari ini, saya minta kalian berdoa bersama. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan kita mulai berdoa ini kita diberikan selalu kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan kalian walaupun di rumah saja tetap jaga kesehatan ya dan imun kalian. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Selamat datang juga kepada anak-anakku kelas 7 di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Saya adalah Haisi Komalaria, biasanya saya dipanggil Ibu Esi. Nah, di sini saya mengajar prakarya di kelas 7. Nah, prakarya di kelas 7 ini ada di bab 1, yaitu tentang kerajinan serat alam. Sebelum kita masuk di pengertian serat alam, saya akan jelaskan sedikit tentang materi ini ya. Selain kekayaan alam, manusia juga dianugerahi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal, sehingga manusia mampu mengapresiasi, mencipta, dan berkreasi dengan berbagai media ekspresi. Kemampuan ini pun harus disyukuri dan selalu diapresiasi, salah satunya dengan cara mengeksplorasi keunikan dan keindahan alam atau karya Indonesia. Nah, sebagai makhluk sosial, tentunya kita wajib menghargai seluruh karya ciptaan manusia. Misalnya, budaya merupakan hasil dari olah rasa dan karsa manusia. Nah, budaya ini salah satu misalnya adalah kerajinan serat alam. Nih, di pengertian serat alam ini ada tentang bahan serat ya. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Nah, serat ini juga sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat yang merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain ya. Selanjutnya, sebentar. Nah, ini adalah contoh serat alam. Yang pertama, gambar pertama ini adalah daun kelapa. Ini termasuk bentuk serat komponen memanjang ya. Nah, serat alam yang di sini biasanya banyak digunakan orang-orang ya. Kemudian yang kedua ini adalah sabut kelapa yang ada di dalam kelapa itu ya ini. Nih, gambar yang kedua ini. Ini biasanya sih kalau zaman dahulu biasanya kadang-kadang orang-orang itu menggunakan serat ini untuk sabun sikat badan, sikat kaki biasanya zaman dahulu ya. Nah, yang ketiga ini adalah serat dari ulat sutra. Nah, ini contoh serat alam yang ada di dunia ya. Oke. Selanjutnya, sejarah penggunaan serat. Nah, bahan serat alam ini sudah dipergunakan sejak ribuan sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Nah, negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina, yaitu serat yang berasal dari ulat yang disebut dengan serat sutra atau dari ulat sutra. Biasa itu berasal dari Cina ya anak-anak. Nah, selain serat sutra, bahan serat alam yang dapat kita temukan adalah serat kapas yang banyak digunakan di India. Nah, biasanya serat kapas ini sering digunakan di negara India. Ini ada pada tahun 1540 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, dunia menemukan serat flake juga yang digunakan pertama kali di Swiss. Nah, serat flake ini pertama kali digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan juga serat wol yang digunakan di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Oke, selanjutnya
di sini juga saya akan jelaskan jenis dan karakteristik bahan serat ya. Nah, ini jenis dan karakteristik bahan serat itu, bahan serat alam berasal dari alam. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Nah, dalam bahan serat ini 3 jenis, yaitu dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang pertama ini adalah serat dari tumbuhan. Serat tumbuhan ini adalah serat yang digunakan sebagai bahan baku tekstil yang memiliki persyaratan. Jadi ada persyaratannya ya yang dapat digunakan untuk bahan baku tekstil. Di antaranya adalah kuat, dia kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaannya yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Nah, serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 sebagai berikut. Nih, ini adalah yang pertama serat dari biji. Contohnya adalah biji dari pohon kapas dan pohon kapuk. Ini gambar pertama ini adalah dari pohon kapas. Ini biasa digunakan di negara India. Dia biasanya untuk membuat bahan-bahan seperti itu, tapi ini jarang sih digunakan orang karena ini bahannya juga tidak ini ya, agak kasar seperti itu. Sama juga dengan kapuk ini. Nah, tapi kedua ini termasuk dengan serat dari biji ya, dari biji kapuk ya. Nih kita lihat sini gambarnya, ini gambar yang pertama dan kedua. Nah, biasanya di negara India ini kalau mau dibuat dengan produksi apa baju atau apa, dia sudah dalam proses yang panjang. Harus ini ya, karena bahan ini dia bahannya tidak terlalu bagus ya. Nah, oke, selanjutnya ini ada serat dari batang. Nah, kita lihat anak-anak, serat dari batang tadi kan serat dari biji ya, yang ini dari serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat dapat berupa batang yang berkambium dan tidak berkambium. Nah, apa itu batang yang berkambium dan tidak berkambium? Kalian harus tahu ya anak-anak, kalau batang yang berkambium itu biasanya batang itu kokoh, kuat, seperti contohnya misalnya pohon pohon kelapa atau pokoknya yang batangnya yang kuat ya. Nah, kalau yang tidak berkambium itu dia yang tidak contohnya pohon anggrek. Nah, itu dia tidak berkambium. Contoh adalah, nah di sini ada contohnya. Contohnya adalah batang pohon anggrek, ini termasuk yang tidak berkambium. Melinjo, mahkota dewa, beringin. Nah, ya sorry tadi yang beringin, maksud saya yang berkambium itu contohnya adalah pohon beringin. Kemudian yonkori, rosella, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, jadi kalian perlu tahu dari serat batang itu ada 2 macam ya anak-anak. Ada yang berkambium dan tidak berkambium. Nah, kalau yang berkambium itu dia itu batangnya kokoh, contohnya adalah pohon beringin. Nah, itu yang berkambium. Sedangkan yang tidak berkambium adalah contohnya pohon anggrek. Oke. Semoga sampai sini kalian bisa mengerti ya penjelasan dari saya. Next, selanjutnya ini contoh gambar dari serat batang. Nih, ini contoh serat batang anggrek. Ini dia termasuk tidak berkambium ya. Kemudian yang kedua ini serat batang melinjo. Mungkin gambar ini kurang jelas, tapi kalian kan sudah punya bukunya, bisa lihat di buku pegangan kalian. Nah, yang ketiga ini adalah serat batang mahkota dewa. Ini contoh serat batang mahkota dewa. Dan yang keempat adalah serat batang beringin. Nah, ini adalah serat batang yang berkambium. Pohonnya kokoh, ini termasuk serat batang yang berkambium ya. Oke. Next, selanjutnya ini serat dari daun. Serat dari daun itu tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak ya. Namun banyak orang yang memanfaatkan serat daun ini sebagai bahan baku produk tekstil. Nah, contohnya adalah serat daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abakah, dan lain sebagainya. Nah, serat daun ini tidaklah banyak digunakan ya, tapi banyak orang memanfaatkan serat ini sebagai bahan baku produk tekstil. Oke, next.
Ini contoh dari serat daun. Nah, ini dia gambar pertama ini adalah gambar serat daun mendong. Nah, yang kedua ini adalah gambar serat daun nanas. Sudah tahu semua kalian ya kalau daun nanas seperti apa. Dan yang ketiga ini adalah serat daun pandan berduri. Nah, daun pandan itu biasanya kan ada dua macam ya anak-anak. Ada yang berduri dan ada yang tidak berduri. Tapi ini yang termasuk serat daun itu adalah serat daun pandan yang berduri. Nih, kita bisa lihat gambar di sini. Oke, semoga kalian mengerti ya ini. Next, selanjutnya. Nah, ini ada juga serat dari buah ya. Serat dari buah itu adalah tumbuhan yang memiliki buah sangatlah beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi serat alam tidak banyak ya. Satu-satunya buah yang memiliki serat adalah buah kelapa nih misalnya, yang terdapat dalam sabut kelapa yang melapisi buah tersebut. Nah, serat yang dalam melapisi buah kelapa itu dinamakan juga serat buah ya. Contohnya adalah buah kelapa yang memiliki sabut. Nah, sabutnya itu yang melapisi itu, sabut buah itu memiliki banyak manfaat ya, banyak sekali manfaatnya. Mungkin kalian juga pasti tahu ya manfaatnya sabut itu untuk apa aja. Salah satu contohnya yang saya bilang pertama kali tadi, mungkin kalau zaman dulu itu untuk apa sih? Sabut kaki, untuk sikat kaki, sikat badan, biasanya zaman dahulu ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya. Ini adalah serat dari buah. Oke. Ini gambarnya kalian bisa kan lihat ini biasanya kalau kita ambil nih sabutnya yang ini, kulitnya kita buang. Jadi ini kita ambil tarik sabut-sabutnya ini juga termasuk namanya serat dari buah. Oke, anak-anak. Selanjutnya ya. Nah, di sini juga ada serat dari hewan. Nah, serat dari hewan ini, serat hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Ya, serat yang berasal dari hewan ini memiliki teksturnya itu lembut, halus ya. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Biasanya bulu ya. Kemudian bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya adalah staple dan filamen. Nah, biasanya serat dari hewan ini kalau negara-negara Eropa itu dibuatnya seperti untuk shawl ya, shawl yang berbulu itu, kemudian jaket, karena di daerah Eropa itu kan dia mempunyai 4 musim, salah satunya adalah musim dingin. Jadi kalau mereka memproduksi kayak shawl atau jaket-jaket yang berbulu dari serat hewan ini akan mendinginkan suhu tubuh seperti itu ya. Nah, biasanya sih itu diproduksi oleh negara-negara Eropa yang biasanya cuacanya emang seperti dia mempunyai cuaca dingin seperti itu ya. Oke anak-anak, selanjutnya ya. Nih, contoh apa? Serat staple. Apa itu serat staple? Serat staple ini merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Nah, rambut hewan itu bisa disebut wool itu ya karena kita buat benang wool misalnya seperti itu. Contohnya dari bulu domba, alpaca, unta, mohair, kelinci dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Nah, biasanya maksudnya yang digunakan untuk membuat benang wool itu biasanya digunakan bulu domba, karena bulu domba itu paling bagus untuk diproduksi ya. Nah, lihat di sini tuh, ini ada gambar pertama, ini adalah domba, yang kedua ini adalah alpaca ya, tapi biasanya yang bagus itu diproduksi itu adalah bulu domba. Oke, next ya. Nah, di sini adalah serat filamen. Serat dari filamen itu merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Nah, ini ulat sutra ya. Nih, lihat nih, kalian bisa lihat gambar sini. Ini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah ulat sutra. Serat yang dari kepompongnya ini bisa membentuk kepompong, kemudian kepompong inilah yang merupakan
yang dipintal-pintal menjadi benang. Oke, next. Karakteristik bahan serat. Nah, bahan serat itu mempunyai karakteristiknya masing-masing ya. Bahan tekstil dari kapas, yang pertama ini adalah bahan tekstil dari kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur dan mudah terbakar. Jadi karakteristik bahan serat itu ada yang sedikit kaku, ada yang mudah kusut, ada yang mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur dan mudah terbakar. Itu ya karakteristik bahan serat salah satunya. Kemudian sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri dia berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, dan daya serap cukup tinggi. Tidak mudah berbentuk jamur, istilahnya tidak mudah berjamur, mudah terbakar, tetapi kekurangannya kemudian berbaunya seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat seperti mudah dihancurkan. Nah, itu ya bedanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah serat wol. Serat wol itu mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisnya tinggi, dan merupakan penahanan panas yang baik dan terhadap jamur dan bakteri. Jadi di antara ketiga karakteristik serat ini ada kelebihan dan ada kekurangannya ya, masing-masing. Nah, jadi semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan dari ketiga sini. Jadi maksud saya antara ketiga serat ini dia ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing di antara serat. Ya seperti di sini kan, kalau di sini ya mudah kusut, mudah menyerap. Di sini juga tidak mudah kusut, tetapi dia mudah terbakar seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang selesai, kita masuk ke soal latihan prakarya. Nah, mungkin yang sudah saya jelaskan tadi, kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Dan saya berharap kalian juga bisa mengerjakan tugas-tugas soal yang ada di sini. Misalnya soal yang pertama adalah misalnya jelaskan pengertian serat. Ini yang pertama, tadi sudah saya jelaskan bagaimana pengertian serat. Kemudian soal yang kedua adalah sebutkan jenis-jenis serat. Nah, tadi sudah saya sebutkan juga ya jenis-jenis serat apa aja. Dan yang ketiga adalah sebutkan jenis serat tumbuhan dan berikan contohnya. Nah, jadi kalian anak-anak semua di rumah, kalian sebutkan, kalian tulis jenis serat-serat tumbuhan dan berikan contohnya. Kemudian yang keempat adalah sebutkan jenis serat hewan. Nah, tadi sudah saya jelaskan serat hewan dan berikan contohnya juga ya. Kemudian yang kelima, soal yang kelima adalah jelaskan karakteristik bahan serat alam sutra, wol, dan kapas. Tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, oke anak-anak, semoga soal ini kalian bisa mengerjakan semua. Kalau kalian sudah memperhatikan apa yang saya jelaskan, saya rasa kalian pasti gampang menjawab pertanyaan soal yang saya berikan di sini ya. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah, kurang ataupun lebih, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa ya anak-anak, like, share, and subscribe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.